Halo semua, kembali lagi dengan saya Rizka Putri. Kali ini kita akan membicarakan soal Radio Republik Indonesia, karena ada sesuatu hal yang harus kita bicarakan. Mungkin Anda sudah termasuk orang yang jarang mendengar siaran RRI ini, apalagi generasi milenial. Tapi sebenarnya RRI adalah stasiun radio yang masih banyak pendengarnya di seluruh Indonesia. Dan jaringan stasiun radionya paling luas. Beberapa hari yang lalu kami memperoleh informasi dari seorang pendengar yang tidak mau disebutkan namanya. Dia membuat penelitian tentang isi RRI. Dan secara mengejutkan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa RRI saat ini telah menjadi sebuah media yang corong kepada kelompok-kelompok tertentu seperti FPI dan PKS. Kami mencoba mengecek dengan melakukan penelusuran terhadap website RRI di rri.co.id. Walau kami tidak melakukan penelitian secara mendalam, kami menyimpulkan apa yang di-share itu memang bisa dipercaya. Dan itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Jadi begini, di masa Orde Baru dulu, RRI adalah media milik pemerintah. Tapi sejak keluarnya Undang-Undang Penyiaran, posisi RRI sudah berubah. Menurut undang-undang tersebut, RRI berubah bentuk menjadi lembaga penyiaran publik. Dengan kata lain, majikan RRI bukan lagi menteri, melainkan rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Penyiaran, RRI adalah lembaga penyiaran yang netral, independen, tidak komersial, dan memberi layanan untuk kepentingan masyarakat. Jadi mereka seharusnya menyajikan informasi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah. Bukan cuma RRI yang seperti ini, TVRI juga menjadi lembaga penyiaran publik. RRI dan TVRI bukanlah lembaga komersial yang mengandalkan pemasukan dari iklan. Karena itu, RRI dan TVRI tidak berusaha mengejar rating, dan kontennya harus melayani kepentingan publik. Sedangkan dana pembiayaan RRI dan TVRI dibebankan oleh APBN. Jadi, kesimpulannya, RRI dan TVRI dibiayai oleh uang rakyat. Dan karena itu pula, RRI seharusnya memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan latar belakang yang seperti itu, mudah-mudahan Anda paham mengapa menurut kami hasil penelitian yang kami peroleh sangat mengkhawatirkan. Si pengirim menyajikan data-data yang mengejutkan. Kalau hasil penelitian ini benar, RRI memang bukan lagi menjadi corong pemerintah, tapi menjadi corong kelompok-kelompok tertentu. Misalnya dalam hal pembubaran FPI, RRI justru menonjolkan pendapat-pendapat yang mengecam pembubaran FPI. Banyak judul berita RRI secara jelas menunjukkan kecenderungan itu. RRI menampilkan suara PKS, Amin Rais, dan sejumlah tokoh lainnya yang sama-sama mengecam pembubaran FPI. Dari keseluruhan berita tentang pembubaran FPI di awal Januari, 51% berita di RRI justru menentang pembubaran FPI. Padahal di Tempo saja, media yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah hanya 37% yang menentang pembubaran FPI. Tentu saja RRI tidak harus menjadi corong pemerintah tentang pembubaran FPI. Tapi seharusnya yang dilakukan RRI adalah menyajikan berita yang berimbang. Kasus lain adalah ketika Amin Rais dan kawan-kawan menemui Presiden Jokowi soal penembakan Laskar FPI. Banyak media lain juga yang melaporkan berita ini. Tapi semua media secara netral memberitakan bahwa Amin Rais datang untuk meminta pemerintah mengusut tuntas insiden tersebut. RRI memberitakannya dengan cara yang berbeda. Judul berita RRI adalah Amin Rais lapor Presiden, Laskar FPI dibunuh. Jadi RRI secara tegas sudah menyimpulkan bahwa Laskar FPI dibunuh. RRI terlihat sekali ingin mengarahkan bahwa tewasnya Laskar FPI itu terjadi karena pembunuhan oleh polisi.
RRI juga terlihat cenderung menjadi media yang membesarkan PKS. Sebagai contoh, dibandingkan semua partai besar, Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang paling banyak diberitakan oleh RRI. Selama bulan Januari sampai April 2021, terdapat 67 berita tentang PKS. Sementara hanya 38 berita tentang PDIP, 38 berita tentang Gerindra, dan hanya 26 berita tentang Golkar. Ada sejumlah data lain yang dikirimkan kepada kami, tapi itu saja sudah cukup untuk menjelaskan sikap RRI. Bagi kami, data ini harus ditanggapi secara serius oleh DPR dan pihak-pihak terkait lainnya. RRI dipimpin oleh Dewan Direksi yang dipilih oleh Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR. Karena itu, DPR nampaknya harus turun tangan untuk menyelidiki mengapa ini bisa terjadi. Beberapa tahun yang lalu, TVRI juga sudah diketahui menjadi media propaganda HTI. Hal serupa jangan kembali berulang kepada RRI. Sebagai masyarakat yang membiayai RRI, tentu kita tidak mau RRI menjadi media bagi propaganda kelompok-kelompok tertentu yang telah disebutkan tadi. Anggaran RRI dari APBN per tahun mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Itu seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Mari kita terus awasi RRI. Saya Rizka Putri, undur diri.